Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah bahwasanya kita oleh Allah masih diberi kesempatan hidup di alam dunia yang bersifat sementara untuk mengabdikan diri kita kepadanya, untuk beribadah, juga diberi nikmat sehat wal afiyah baik zahir maupun batin, serta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan yang merupakan nikmat terbesar, termulia, teragung yang Allah anugerahkan kepada kita. Semoga kita semuanya oleh Allah selalu diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang manfaat, kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal kebaikan, menambah amal soleh, menambah amal ibadah buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, ikutan kita, panutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang selalu setia kepada beliau, selalu cinta kepada beliau, dan selalu berusaha membuktikan kecintaannya, kesetiaannya kepada beliau, diantaranya dengan menjalankan segala perintah beliau, dengan menjauhi segala larangan beliau, dengan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara kita semuanya oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat ulama dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Ilmu Taklim ARD Ba'da Subuh Pondok Pesantren SSI Cibeduk. SSI itu singkatan dari Salafiyah Saifuddin Niyatin Istiqomah, disingkat SSI. Jadi kalau disingkat Pondok Pesantren Salafiyah Saifuddin Niyatin Istiqomah, kalau disingkat singkatannya PPSSI. P-nya 2, jangan dihilangkan satu. Kalau dihilangkan satu nanti jadi PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Ini Persatuan Pemuda Salafiyah Saifuddin Niyatin Istiqomah. Jadwal taklim kita hari ini adalah ilmu tajwid dengan referensi atau dengan maroji', dengan rujukan kitab Hidayatul Mustafid. Dan hari ini materi pelajaran ilmu tajwid yang akan kita bahas adalah hukum yang ketiga yang ada dalam fasol nun mati dan tanwin, yaitu hukum iqlab. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa
bin nunis sakinati wa tanwini arba'u ahkamin. Di dalam pasal nun mati dan tanwin ada 4 hukum. Yang pertama al-ijharu, yaitu hukum ijhar. Wasani, yang kedua al-idghamu, yaitu hukum idgham. Wasalis, dan yang ketiga al-iqlabu, yaitu hukum iqlab. Warabi', dan yang keempat al-ikhfa'u, yaitu hukum ikhfa. Dan yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu hukum yang ketiga, hukum iqlab. Baik, sebelum kita membahas tentang hukum iqlab, alangkah baiknya kita awali pengajian kita pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk orang yang sangat amat berjasa di dalam kehidupan kita, yaitu kedua orang tua kita, ayahanda kita, ibunda kita. Juga untuk guru-guru kita yang dahulu pernah mengajarkan ilmu agama kepada kita, baik waktu di PAUD, dulu mah zaman saya nggak ada PAUD ya, atau di TK, atau di SD, atau di MI, di Madrasah Diniyah, atau di MTS, Madrasah Sanawiyah, atau di Aliyah, atau di SMP, atau di SMA, atau di perguruan tinggi. Seluruh guru-guru kita yang mengajarkan ilmu agama kepada baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, kita kirimkan pahala dari bacaan Fatihah dan sholawat untuk mereka, juga untuk keluarga kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, bil khusus untuk Ananda waladismuhu Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin bin Saifuddin yang saat ini sedang berada di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga untuk saudara-saudara kita semuanya, baik saudara-saudara kita dari pihak bapak atau dari pihak ibu. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu
sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Monggo kopina dileueut heula, rokona diduruk heula. Baik, langsung saja kita baca terlebih dahulu keterangan tentang ikhlaf yang ada di dalam kitab Hidayatul Mustafid. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'addul ikhlabi lugataw wastilahan. Apa hadnya atau batasannya atau patokannya ikhlaf menurut lugah atau menurut bahasa, wastilahan dan menurut istilah ilmu tajwid. Amma lugatan, adapun hadnya atau batasannya atau patokannya ikhlaf menurut lugah atau menurut bahasa, bahwa yaitu maka bermula had ikhlaf menurut lugah atau bahasa, tahwilus syai'i yaitu memindahkan sesuatu atau berubah sesuatu, an wajhihi dari wajah aslinya atau dari rupa aslinya atau dari bentuk aslinya. Nah, itu pengertian ikhlaf menurut lugah atau menurut bahasa. Tahwilus syai'i an wajhihi, merubah sesuatu dari bentuk aslinya, dari rupa aslinya. Kan kalau ikhlaf kan nun matinya harus berbunyi ya. Contoh min ba'di, maka mesti dibaca mim ba'di. Itu kan contoh ikhlaf, nun mati bertemu ba. Tulisannya min ba'di. Bacaannya yang benar menurut ilmu tajwid mim ba'di. Ada perubahan enggak? Ada perubahan terjadi pada bunyi nun mati yang seharusnya berbunyi an menjadi Nah, tahwilus syai'i merubah sesuatu an wajhihi dari wajah aslinya, dari rupa aslinya. Rupa aslinya adalah huruf nun mati. Nanti kan seharusnya berbunyi an, tapi ternyata berubah menjadi Nah, itulah pengertian ikhlaf menurut lugah, menurut bahasa, yaitu tahwilus syai'i an wajhihi. Tahwilus syai'i an wajhihi. Jadi merubah sesuatu, yang dimaksud sesuatu di sini adalah tentu merubah bunyi nun mati atau bunyi tanwin, dirubah ke dalam bunyi huruf mim mati jadi gitu kan. An wajhihi, dari wajah aslinya, dari rupa aslinya. Rupa aslinya adalah nun mati atau tanwin, tapi ternyata dalam bacaannya berubah menjadi mim mati Contoh ikhlaf nun mati bertemu ba, tulisannya min ba'di, tapi kalau dibaca min ba'di salah menurut ilmu tajwid, walaupun tulisannya seperti itu. Nah, menurut ilmu tajwid nun matinya harus dirubah, bunyinya jangan tapi maka bacaan yang benar adalah mim ba'di. Nah, kalau contoh tanwin di sini ada contoh tanwin bertemu ba, seperti tulisannya sami'un basir. Sami'un di situ ada tanwin di atas huruf ain, sin patasa, mim iya sungasomi, ain domatain sami'un. Kemudian di depannya ada kalimat basirun, berarti di situ tanwin bertemu ba, itu hukumnya ikhlaf. Maka bunyi tanwinnya dirubah, jangan jangan sami'un tapi sami'um basir. Nah, itu bacaan yang benar. Jadi hadnya atau patokannya ikhlaf menurut buku apa katanya tadi?
merubah sesuatu dari bentuk aslinya. Iya. Gimana keterangan dalam kitab Hidayatul Mutafidnya? Tahwilus syai'in, tahwilus syai'i an wajhihi, an wajhihi, an wajhihi, tahwilus syai'i an wajhihi. Coba ulangi, Sule. Tahwilus syai'an wajhihi. Kecil. Tahwilus syai'i an wajhihi. Coba baca. Tahlilus syai'i. Bukan tahlilu. Tahlil mudun. Tahwilu. Tahwilus syai'i. Tahwilus syai'i an wajhihi. Febri. Tahwilus Tahwilus syai'i an wajhihi. Coba kon. Tahwilus syai'i an wajhihi. Tahwilus syai'i an wajhihi. Coba bareng-bareng. Tahwilus syai'i an wajhihi. Coba sekali lagi biar hafal. Tahwilus syai'i an wajhihi. Terakhir. Tahwilus syai'i an wajhihi. Artinya apa? Merubah sesuatu dari rupa aslinya. Rupa aslinya kan huruf nun, nunnya sukun. Kalau nun sukun dibacanya apa coba? Tapi ternyata dibacanya bukan tapi berarti merubah. Tahwilus syai' itu namanya. Nah, itulah pengertian iqlab menurut lughah atau bahasa. Jadi merubah sesuatu itu namanya iqlab. Contoh, kemarin kita ngaji pada subuh nggak pakai speaker aktif. Nah, sekarang pakai speaker aktif. Berarti terjadi perubahan nggak? Nah, ini namanya iqlab. Iqlab ini. Atau bisa dikategorikan juga mengganti atau membalikkan bunyi en kepada bunyi em. Jadi iqlab itu artinya secara bahasa merubah ya. Tahwilus syai', tahwilun itu merubah. Tahwilus syai'i an wajhihi, merubah sesuatu dari wajah aslinya atau rupa aslinya atau bentuk aslinya atau form aslinya. Baik, kita lanjutkan. Wa amma istilahan, dan adapun had iqlab atau batasan iqlab atau patokan iqlab atau standarisasi iqlab menurut istilah ilmu tajwid adalah bahwa ja'lu harfin makana harfin akhara ma'ah mura'atil gunnah, bahwa yaitu maka bermula batasan iqlab menurut ilmu tajwid adalah ja'lu harfin, menjadikan huruf makana harfin kepada tempat huruf akhara yang lain ma'a mura'atil gunnah, yang disertai dengan mura'atul gunnah. Mura'atul gunnah itu artinya menjaga gunnah. Nah, ini pengertian iqlab menurut istilah ilmu tajwid. Ja'lu harfin makana harfin akhara ma'a mura'atil gunnah. Ja'lu harfin, nah gitu kan, ja'lu harfin makana harfin akhara ma'a mura'atil gunnah. Nah, itu pengertian iqlab menurut istilah ilmu tajwid. Ja'lu harfin itu artinya menjadikan suatu huruf makana harfin akhara pada tempat huruf yang lain. Kan huruf aslinya nun sukun, ya kan? Tapi dijadikan itu huruf nun sukun yang seharusnya berbunyi en gitu, maka harfin akhara pada tempat atau pada mahraj huruf yang lain, yaitu huruf mim, itu kan?
Nah, itulah pengertian atau had iklab menurut istilah ilmu tajwid. Ma'a mura'atil guna yang disertai dengan menjaga guna. Artinya membaca iklab harus digunakan mim sukun, mimnya, emnya. Contoh tadi mim ba'di, nah itu bacaan yang benar. Sami'um basir. Kalau cuma dirubah saja dari n ke m tapi tanpa digunakan itu masih salah. Contoh sami'um basir masih salah. Karena gunanya hilang. Guna itu ditahan. Jadi m-nya ditahan. Sami'um basir. Umba. Nah, itu iklab. Kam huruful iklab? Ada berapa huruf iklab? Hurufun wahidun wahwal ba. Huruf iklab hanya ada satu, wahwal ba, yaitu huruf ba. Jadi dari jumlah huruf hijaiyah yang berjumlah 28, dari mulai alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, jo, ain, akhir, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, iya. Yang dijadikan huruf iklab cuma satu, yaitu huruf yang kedua yang ada pada huruf hijaiyah. Apa itu huruf yang kedua yang ada pada huruf hijaiyah? Huruf ba, alif, ba. Berarti kesimpulannya, ija apabila kana terbukti opo nun sakinatun nun sukun, ijakanan nunus sakinatu awit tanwinu, apabila nun sukun atau nun mati, ya, awit tanwinu atau tanwin, talhaqal ba'a bertemu dengan huruf ba, hukmuhul iklab, maka itu hukumnya iklab. Itu kesimpulannya, natijahnya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka itu hukumnya adalah iklab. Cara membaca iklab yang benar adalah nun sukun yang asalnya berbunyi wajib dirubah ke mim sukun yang berbunyi dan wajib digunakan atau ditahan atau didengungkan. Ukuran lama menggunakannya adalah 1 alif 2 harkat, atau boleh 1 koma alif sama dengan 3 Contoh nun mati bertemu ba tadi seperti mim ba'di. Nah, itu. Contoh tanwin bertemu ba, sami'um basir. Nah. Coba lek. Nah. Inna Allaha huwas. Inna Allaha sami'un basir. Ulangi. Lagu Bayati Husaini tingkat nada jawabul jawab coba. Inna Allaha sami'un
basir. Duh, ya seorang nangis kuat. Coba ya. Innallaha sami'un basir. Innallaha sami'un basir. Ya. Ini pakaiannya. Innallaha sami'un basir. Toyib. Bang Toyib. Coba Eja lagu soba. Innallaha sami'un basir. Coba lagu soba. Adik Bayati jawab apa soba. Innallaha sami'un basir. Nggak sampai ini. Perhatikan ragamnya. Ayo, Innallaha sami'un basir. Belajar kuro. Olahraga di koro. Innallaha sami'un basir. Iya, lumayan. Coba sekarang kori terbaik tingkat internasional. Karena Ambon ini pernah ikut MTQ, Musabakoh Tilawatil Kuburan, selama 7 hari 7 malam di belakang Al Amin. Kurang jam 2 peting ya, urung ngabaturan sudah. Perhatikan ragamnya. Lagu Hijaz. Innallaha sami'un basir. Aduh, terkuat kurang. Masih coba gak? Coba. Innallaha sami'un basir. Ayo. Innallaha sami'un basir. Ya lumayan lah. Daripada sare. Nah, innallaha sami'un basir. Coba perhatikan, innallaha sami'un basir. Ditinjau secara hukum ilmu tajwid dalam kalimat, dalam ayat innallaha sami'un basir ada berapa hukum? Coba perhatikan. Pertama ada hukum nun guna atau nun musad dada nah itu nun gun. Kemudian ada hukum apa lagi setelah itu? Lafzul jalalah tafkhim, lafaz Allah yang mesti dibaca tebal, innallaha. Kemudian sami'un basir, ada hukum apa tuh? Ikhlas. Kemudian terakhir basir, ada hukum apa tuh? Mad arilis. Berarti pada ayat innallaha sami'un basir itu
ada 4 macam hukum. Pertama hukum nun gunnah atau nun musaddadah. Yang kedua hukum lafzul jalalah tafkhim, lafaz Allah yang mesti dibaca tebal. Yang ketiga hukum iqlab. Yang keempat hukum mad arid lisukun. Pas nih, ada 4 hukum. Nah berarti satu orang satu hukum ditanya. Pas ya. Coba Sule dulu. Kenapa itu kenapa itu dihukumi nun gunah atau nun musaddadah le? Pakai mic le. Orang nggak mau dia matahari deh. Di balik wae, mau siapa? Karena dimasukkan Ngomong siapa pejabat ya? Ayo. karena harus dimasukkan ke dalam tasdid nun gunah tasdid. Baik. In Itu nun gun karena huruf nunnya bertasdid gitu le. Berarti apabila ada nun yang bertasdid atau mim bertasdid itu hukumnya nun gun. Bagaimana kaidahnya? Wa gununan summa nunan sudida. Baca cak, buka. Itu tufatul atfal. Hukum mim, hukum nun gunah. Wa gun miman summa nunan sudida. Ada kan? Terus. Hukum nun gunah. Terus masih di belakang. Wagun miman sumanunan. Terus. Wagun. Ada. Itu enggak ada. Yang teliti. Terus. Masih jauh terus. Aksamul mad. Terus. Aksamul mad. Lazim udah. Coba sini. Ada masa enggak ada? Ada. Wa kun miman summa nunan sudida. Ini ada. Ini ada. Iya. Ini. Ahkamun nuni wal mimil musaddadatain itu. Hukum nun dan mim yang bertasdid. Wa gun miman summa nunan sudida. Terus wa sammi kulla arfin wasammi kullan harfa gunnatin bada wa gun miman summa nunan sudida. Cuma satu bait ya. Wasammi kullan harfa gunnatin bada wagun miman summa nunan sudida wasammi kullan arfa gunnatin bada wasammi kullan arfa gunnatin bada wagun dan gunakanlah olehmu miman akan huruf mim, summa kemudian nunan akan huruf nun sudida yang bertasdid.
yang ditasdidkan itu mim atau nun. Jadi maksudnya apabila huruf mim atau huruf nun bertasdid maka gun katanya, gunakan tahan dengungkan. Wasami dan beri namalah olehmu kulan tiap-tiap daripadanya harfa gunatin huruf guna bada selamanya. Coba ulang Cak. Saya yang satu bet Cak. Ya. Pakai lagam itu, pakai lagam Aqidatul Awam. Bada-bada. Wagunna miman sumanunan Sudida wasami kullan harfa gunatin bada. Wagunna miman sumanunan insaniya wasami kulla harfa Gunatin bada. Lagi-lagi. Wagun miman sumanunan sudida wasami kulla harfa gunatin bada. Wagunna miman Nunan sudida wasami kulla harfa gunatin bada. Ayo, lakam janjuran. Wagunna miman sumanunan sudida wasamin kulla harfan gunatin bada. Wagunna miman sumanunan sudida wasamin kulla harfan gunatin bada. Wagunna miman sumanunan sudida wasami kulla harfan gunatin bada. Wagunna miman sumanunan sudida wasami kulla harfan gunatin bada. Lakam Cianjur. Bareng-bareng. Wagun miman sumanunan sudida wasami kulla harfa gunatin bada. Wagun miman sumanunan sudida wasami kulla harfa gunatin bada. Lakam Akang Sidan Nabi. Wagun miman sumanunan sudida wasami kullan harfa gunatin bada. Wagun miman sumanunan sudida wasami kullan harfa gunatin bada. Wagun miman sumanunan sudida wasami kullan harfa gunatin bada. Wasami kullan harfa gunatin bada. Wagun becik ngagunahaken sira ngertos sira kabeh ora bahasa ingsun iki ora apa orai mana orai dah wagun lan becik ngagunahaken sira miman ing huruf mim summa mangka kari-kari nunan ing huruf nun sudida kang den tasdidkan karone ngertos. Masa orang ngertos iki bahasa Jawa. Ingsun sedaya itu orang Jawa. Jawa Borot, burut barat. Jadi gunakanlah olehmu huruf mim dan huruf nun yang bertas. Begitu maksudnya. Berarti apabila ada mim bertasdid atau nun bertasdid maka wajib digunah. Itulah yang disebut mim gunah atau nun gunah. Contoh tadi, innallaha sami'un basir.
nunnya bertasdid. Maka huruf nunnya wajib digunakan. Ukuran menggunakan huruf nunnya 1 alif 2 harf sambil didengungkan supaya kedengarannya enak. Tuh kan enak. Coba kalau begini, lurus ya. Coba kalau azan lagamnya lurus. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan gak enak aja nggak pakai seni. Inna Allah jamil, sesungguhnya Allah itu indah. Yuhibbul jamal, Allah suka kepada yang makanya baca Quran diperindah pakai lagam bayati, lagam soba, lagam hijad, lagam nahawan, lagam ros, lagam syika, lagam yiharka, bayati asli tingkat nada Jawa, bayati asli tingkat nada koror, bayati asli tingkat nada nawa, bayati rusaini, bayati suri tingkat nada jawul jawab, soba asli, soba ma'al ajam, soba ma'al bastanjar, hijajkan, hijajkur, karkur, adituna kurdi. Coba kalau ajan pakai lagam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enak nggak? Enak. Hararudang. Hararudang jelema ge kesanu aja nya. Pasti nggak dia sulit. Aduh, ayam bukan pinatu pos itu. Gimana aja terpakai lagam lurus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yuk marolor deh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah itu lah ya. Coba sudah aja. Alak baru pula. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi, tambah banyak. Allahu Akbar. Kan enak. Dengan seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah, dengan ilmu hidup jadi yang susah jadi mudah kalau punya tak. Ayo. Nah, itu hukum yang pertama, nun guna. Karena nunnya di huruf nunnya wajib digunakan atau ditahan sambil didengung. Ukuran mendengungkannya menggunakannya 1 alif 2 harf. Nah gitu, jangan Allah. Kemudian innallaha sami'un basir. Innallaha di situ terdapat hukum lafdzul jalalah tafkhim. Artinya, maksudnya adalah lafaz Allah yang mesti dibaca tafkhim atau berbunyi Allah. Innallaha tidak boleh dibaca tipis. Contoh bacaan tipis innallaha.
Makanya orang-orang Kristen menyebut Tuhannya itu mereka nggak paham tauhid. Seharusnya kan Allah kan, mereka nyebutnya Allah, Tuhan Allah di sorga, Tuhan Bapa, Tuhan Bapa. Ya, Tuhan Bapa ya Tuhan Anak, itu nggak boleh itu syirik itu menyebutkan Allah. Kata Allah, wala taqulu salasa, kamu sekalian tidak boleh mengatakan Tuhan ada tiga. Itu ajaran Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Itu udah dilarang oleh Allah. Wala taqulu salasa. Allah itu wahidun maha esa, qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang maha esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara, yang sebanding dengan Allah. Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk. Nggak mungkin sama pencipta dengan yang dicipta, mungkin sama, nggak mungkin. Allah itu mukhalafatul lil hawa, berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Ada lafzul jatafif, lafaz Allah mesti dibaca tebal berbunyi Allah. Kemudian lafzul jalah terbagi dua, terbagi berapa cak? bocor. Dapat bocoran lumayan. Lafzul jalah terbagi satu, lafzul jalalah tarkik dulu, tipis dulu kan, sebelum tipis tebal. Nah, kan kita sebelum besar kecil dulu. Satu lafzul jalah tarkik, lafaz Allah yang mesti dibaca tipis. Dua lafzul jalalah tafkhim, lafaz Allah yang mesti dibaca. Coba sebutkan ciri-ciri lafzul jalah tarkik dan ciri-ciri lafzul jalah tafkhim nih. Allahu Akbar. Sebutkan ciri-ciri, itu contoh satu. Sebutkan ciri-ciri lafzul jalah tarkik, yaitu Ciri-ciri lafzul jalalah tarkik adalah lafaz Allah yang sebelumnya ada huruf berharokat kasroh, dan ciri-ciri lafzul jalalah tafkhim adalah lafaz Allah sebelumnya ada huruf berharokat fathah atau domah. nah begitu coy. Ucup mana ucup? apa sih Cuk? Kenapa Cuk? Berarti ciri-ciri lafzul jalalah tarkik dengan lafzul jalalah tafkhim berbeda ya. Kalau lafzul jalalah tarkik cirinya sebelum lafaz Allah ada huruf berbaris kasroh. Contohnya seperti bi rasulillahi wal badawi. Bi rasulillah, enggak dibaca bi rasulullah. Bi rasulillah, enggak dibaca bi rasulillah, enggak bisa. Kenapa? Karena sebelah pada Allah ada kasroh pada huruf lam, lillah. Bismillah, enggak boleh dibaca bismillah. Nah, itu contoh lafzul jalah tarkik. Sedangkan ciri lafzul jalah tafkhim, lafaz Allah yang mesti dibaca tebal adalah sebelum lafaz Allah terdapat huruf yang berbaris fathah atau domah. Contoh, sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris fathah, contohnya seperti ya Rasulullah, gitu kan? Ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Teruskan Muhammad qala ya Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'ali. Muhammad
Ghafaru Dunuballah Wasami Umat Jami Waduh Itu contoh lafzul jalalah tafkhim yang sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Ya Rasulullah, enggak boleh dibaca ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah berbunyi Allah tafkhim tebal. Nah, selanjutnya bagaimana contoh lafzul jalalah tafkhim sebelum lafaz Allah terdapat huruf yang berbaris doma? Contohnya Muhammadur Rasulullah. Tidak boleh dibaca Rasulullah. Ya, Muhammadur Rasulullah. Hukum nun guna udah, soleh. Hukum lafzul jalalah udah. Sekarang yang ketiga. Tadi dalam ayat Innallaha Sami'un Basir terdapat 4 hukum. Sebenarnya ada 5 hukum. Ada matobi yang lewat pada lafaz Allah itu. Jadi lafaz Allah itu ada 2 hukumnya. Satu lafzul jalalah tafkhim, yang kedua matobi. 2 itu. Kan lo dibaca panjang, gua harkat kan? Innallaha, itu kan? Itu matobi itu. Baik, berarti yang ketiga ada hukum apa? Febri? Iqlab. Sami'um ba itu hukum kenapa dihukumi iqlab? Karena nun mati bertemu ba. Emang ada nun matinya? Amin. Bukan nun mati, tanwin. Karena tanwin bertemu ba. Kenapa tanwin bertemu ba dihukumi iqlab? Karena tanwin Ketemu Pak. bertemu ba. Ayo ini jangan ini mater. Salah satu syarat Karena tanwin bertemu ba. Ya, kenapa tanwin bertemu ba hukumnya iqlab? Karena tanwin bertemu ba. Ya, kenapa tanwin bertemu ba? Itu malah anggus-anggus atuh. Didinya keneh wae mah. Majuna ka hareup, ulah mundur. karena ba Di jalan di tempat ya. Karena ba adalah huruf iqlab itu. Ada berapa huruf iqlab? Apa itu? Bagaimana kaidah tufatul atfalnya? Kaidahnya gimana? Wasalisul iqlabu indal ba'i miman bigunatin ma'al ikhfa'i. Wasalisul iqlabu indal ba'i miman bigunatin ma'al ikhfa'i. Coba ulangi Febri. Wasalisul. Ah, bikin HP nada. wasalisul iqlabu inda ba'i bi mati Si madara berarti kak. dari sunati ma'aiqi ofa'i Ipai. ifa'i Si Pai. Warobi Bukan kita hukum, kita bedanya hukum kita mah, kita IPA. Coba cak ulangi cek wasali sudah. Pakai lagam itu, akidah tawam. Wasalisul iqlabu ingnaba'i mimman bigunatin ma'alifa'i. Wasalisul iqlabu ingnaba'i mimman bigunatin ma'alifa'i. Itu kaidahnya, itu kaidah iqlab. Wasalisu bermula hukum yang ketiga. Al iqlabu yaitu indal ba'i ketika nun mati atau tanwin bertemu ba. Wasalisu iqlabu indal ba'i miman dirobah bunyi nun mati atau dirobah bunyi tanwin miman ke dalam bunyi huruf mim jadi
Digunakan dengan digunakan, yaitu satu alif dua harf ma'al ikhfa'i dan diikhfakan disamarkan. Mim ba'di sami'um basir. Ya. Nah, berarti sekarang hukumnya keempat. Sekarang bagian siapa ini? Bon. Pada ayat innallaha sami'un basir, basir, basir. Innallaha sami'un basir, 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 basir. Di situ ada hukum apa? Mad arif lisukun. Apa sebabnya? Karena ada matobi sebelum huruf yang disukunkan. Karena ada matobi sebelum huruf yang disukunkan. Bisa. Karena ada matobi sebelum huruf yang disukunkan, atau dibalik ya, karena setelah mat ada huruf yang disukun. Sama itu permainan kata-kata aja. Yang penting paham maksudnya sama ya. Seperti ini nih, kopi diminum saya meminum kopi, maksudnya sama tuh? Sama, cuma beda redaksi kali. Itu permainan kata-kata aja. Jadi kita harus bisa bermain kata-kata. Yang penting jangan begini, saya diminum kopi, nah itu bahaya. Masa saya diminum kopi? Saya meminum kopi, kopi diminum saya, tapi saya tidak diminum kopi. Udah pinter ngomong, diajar ngomong dah. Tapi ngomongkan ulah ngomongkan batur, doraka. Karena setelah matobi ada huruf yang disukunkan atau yang diwakofkan atau yang diberhentikan. Matobinya ada nggak, Bun? Ada. Coba sebutkan matobinya apa itu? Basir. Ya sebutkan pakai kata-kata. Pakai kata-kata. Jangan dibaca ayatnya, sebutkan pakai kata-kata aja. Matobinya iya sukun, sebelumnya kasro, si itu ya sukun. Kemudian huruf yang diwakofkannya ada nggak? Ada. Huruf apa itu? Basir. Huruf ro. Huruf ro. Yang basir malah tuh berapa huruf? Iya, ro ada 4 huruf. Huruf ro, 1 huruf. Cuma 1 huruf doang. Matobinya iya sukun, sebelumnya kasro. Huruf yang diwakofkannya ro, bukan basir. Mad alif sukun menurut keterangan dalam ilmu tajwid dalam kitab Hidayatul Mustafid panjangnya boleh berapa macam? Boleh 3 macam. Satu alif 2 harokat. 1 alif 2 harokat, 2 alif 4 harokat. 2 alif 4 harokat, 3 alif 6 harokat. 3 alif 6 harokat. Ketika mad alif disukun dibaca 1 alif 2 harokat, disebutnya bacaan kemarin.